Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Baik, halo semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen kepemimpinan dengan judul atau yang akan dibahas pada kali ini tentang jenis kecerdasan dalam kepemimpinan. Baik, langsung saja agar tidak lama, langsung pada materi kali ini yang akan sedikit saya jelaskan. Yang pertama yaitu karena materi tentang jenis kecerdasan dalam pemimpinan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh berbagai jenis kecerdasan yang saling melengkapi dalam mengelola diri, orang lain, dan organisasi. Di sini kita bisa melihat ada konsep kecerdasan kepemimpinan, di mana konsep kecerdasan kepemimpinan adalah seperti kemampuan pemimpin dalam menggunakan potensi intelektualnya, emosional, dan sosial, dan juga moral untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan beretika. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kecerdasan intelektual, di mana kecerdasan intelektual seperti kemampuan berpikir logis dan analitis, memecahkan masalah dan mengambil keputusan, memahami konsep dan strategi. IQ membantu pemimpin dalam menganalisis situasi, merancang strategi, dan membuat keputusan rasional. Pemimpin dengan IQ yang baik mampu memahami masalah organisasi secara sistematis. Nah, ini kecerdasan intelektual. Kemudian ada kecerdasan emosional selain juga kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional juga sangat penting untuk salah satu jenis kecerdasan kepemimpinan, di mana kecerdasan emosional mengenali dan mengelola emosi diri, memahami emosi orang lain, kemudian mengendalikan stres dan konflik. Menurut Goleman, IQ sangat menentukan keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin dengan EQ tinggi mampu membangun hubungan yang sehat, memotivasi anggota, dan mengelola konflik secara bijak. Nah, itu sangat penting sekali untuk sebuah kepemimpinan, untuk memiliki kecerdasan emosional. Kemudian juga ada kecerdasan sosial, di mana salah satunya kemampuan berinteraksi secara efektif, kemudian membangun kerjasama dan jaringan, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Kecerdasan sosial membantu pemimpin memahami dinamika kelompok dan membangun komunikasi yang efektif. Pemimpin dengan kecerdasan sosial tinggi mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Jenis yang selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual seperti yang dicantumkan kesadaran akan nilai dan makna hidup, kemudian integritas dan kejujuran, kemudian kepemimpinan berbasis nilai dan etika. Kecerdasan spiritual membuat pemimpin memiliki komitmen moral yang kuat. Pemimpin dengan kecerdasan spiritual memimpin dengan hati nurani dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap keputusannya. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan moral, kemampuan di mana kecerdasan moral itu salah satu kemampuan membedakan benar dan salah, bertindak adil dan bertanggung jawab, juga menjaga kepercayaan dari orang lain dan juga kredibilitas. Kecerdasan moral menuntun pemimpin untuk bertindak sesuai norma dan prinsip etika. Kepemimpinan tanpa kecerdasan moral berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya kecerdasan kepemimpinan visioner, di mana pada kecerdasan ini kepemimpinan mampu melihat peluang masa depan, kemudian menetapkan visi dan arah yang jelas
tujuan yang jelas, kemudian menginspirasi anggotanya untuk berubah. Pemimpin visioner menggunakan kecerdasannya untuk membaca perubahan dan tantangan masa depan. Visi yang kuat juga membantu organisasi bergerak secara terarah dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan adaptif, di mana kecerdasan adaptif mampu menyelesaikan diri dengan perubahan, fleksibel dalam mengambil keputusan, juga tanggap terhadap tantangan dan krisis. Dalam lingkungan yang dinamis, pemimpin dituntut memiliki kecerdasan adaptif agar tetap relevan. Pemimpin adaptif tidak kaku dan mampu belajar dari situasi baru. Nah, yang selanjutnya itu integrasi berbagai kecerdasan, di mana tadi yang sudah disebutkan ada IQ, di mana untuk berpikir strategis, EQ dan sosial untuk mengelola manusia, SQ dan moral untuk menjaga nilai, dan adaptif dan visioner untuk berkelanjutan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis kecerdasan secara seimbang, bukan hanya mengandalkan satu aspek saja. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan, bahwasanya kepemimpinan itu membutuhkan banyak jenis kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual saja, karena keseimbangan kecerdasan menentukan efektivitas kepemimpinan. Nah, dari jenis-jenis kecerdasan kepemimpinan saling melengkapi. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu mengembangkan dan memadukan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan moral. Mungkin dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.